Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media ya, baik media surat kabar online, TV ya, dan lain-lainnya. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 22 Mei ya. Kami dari Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang baru kita deklarasikan 20 Mei kemarin, hari ini turun ya. Pertama, ke depan gedung KPK di Kuningan. Kami turun dalam rangka mendukung ya, KPK dalam rangka memberantas ya korupsi yang setuntas-tuntasnya, dan juga mendukung pemerintahan Prabowo Subianto ya, yang jangan ragu-ragu ya pada Pak Presiden, dan Pak Presiden harus kuat ya. Kita bersama-sama dengan Partai Buruh, bersama kawan-kawan Koalisi Serikat Pekerja, kami ada di belakang Bapak ya, para buruh ada di belakang Bapak Presiden, mendukung memberantas korupsi yang luar merajalela ya, yang luar biadab rasanya ya. Ya, karena kami bukan negara saja yang dirugikan ya, buruh, rakyat, tani, nelayan semuanya dirugikan akibat korupsi ini ya. Sehingga bagi kami ya, kami mendukung penuh ya Bapak Presiden ya bersama KPK ya, bekerja yang sekuat-kuatnya ya, bekerja dengan setuntas-tuntasnya, ungkap ya terang benderang kasus yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terjadi pada periode 2020 sampai 2023 ya, di mana kasus ini adalah kasus di Direktorat Pembinaan Penempatan TKA ya, yang di sini adalah pintu ya, di kementerian adalah pintu ya, pintu TKA itu masuk ya. Di situ terjadi penyalahgunaan wewenang ya, sehingga izin-izin TKA ini di situlah pintunya, sehingga beberapa 8 tersangka ya mencari keuntungan secara pribadi sehingga merugikan rakyat ya. Kami sebagai buruh ya memberi kontribusi ya pada negara ya, memberi kontribusi pada pemerintah ya dengan membayar pajak, upah, pajak hiburan, pajak makanan ya, rumah restoran ya, bumi, bangunan, kendaraan ya. Ya, kami sangat ikhlas ya, ikhlas kalau begini ya pada pemerintah ya. Berharap 8 orang tersangka ini mungkin bisa melebar ya, melebar bukan di pemerintahan saja ya, mungkin bisa terjadi di beberapa penyelenggara ya TKA ini, sehingga kita ingat kasus Murawali itu ya, luar biasa ya. Kita mendengar di Manado di bandara itu TKA itu masuk ya, yang tengah malam ya, ribuan. Nah, di sini adalah pintunya di kementerian ini, sehingga kami merasa bangga ya kalau ya, kasus ini dituntaskan. Kami merasa benar-benar TKA ini ya memasukkannya itu benar-benar disaring ya, karena TKA ini masuk pekerja yang bisa kita lakukan, bangsa kita yang bisa kita lakukan ya, pekerja yang murah-murah, yang mudah-mudah ya, tenaga buruh ya, yang itu masih dipegang TKA sampai hari di Morowali ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya kasus ini terungkap ya, bisa menahan TKA kita yang ada masuk ke negara kita. Tentu setelah ini kami juga akan aksi juga ya, ke depan gedung Kejagung RI dalam rangka mendukung Kejaksaan Agung ya, telah tertangkapnya ya, telah ditahannya ya direktur ya, presiden direktur dari Sritek, yaitu Iwan Setiawan Lukminto ya, yang sudah ditahan kemarin. Karena kami sampai hari ini belum ya merasa belum puas ya, karena kami sudah melakukan aksi-aksi di depan Kejagung meminta pada Bapak Arli ya sebagai penerangan Kejagung untuk mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Kenapa? Hak-hak kami ya, hak-hak buruh sampai hari ini tentang pesangon, tentang THR belum tuntas. Kita bukan bicara masalah
piutang saja, tapi masalah hak buruh, hak rakyat ya sampai hari ini juga belum terungkap. Ya, kami merasa sedih, ya, merasa miris ya terhadap kasus ini terjadi korupsi di dalam rangka peminjaman ya kredit bank yang terjadi di beberapa empat bank ya, yang 3 swasta 1 plat merah ya. Ini terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan ya, sehingga merugikan negara, juga merugikan buruh di Sritek ya. Jadi kami juga minta benderang ini, ada keanehan ya di kasus Sritek ini ya, ada keterlibatan ya yang luas mungkin ya, karena ini bukan murni masalah kondisi perusahaan yang rugi, bukan murni itu. Di balik itu ada masalah politik juga yang perlu kita ungkap sebenarnya. Kenapa Sritek bisa bangkrut? Kenapa Sritek bisa tutup ya? Pada kondisi Sritek itu mampu untuk bisa berjalan terus. Sehingga ini yang merugi adalah karyawannya, pekerjanya yang sudah puluhan tahun bekerja tidak mendapatkan haknya, baik pesangonnya, baik THR-nya. Tentu kami dari koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh akan mengawal terus ya kasus Sritek dan kasus tentang TKA ini. Karena ini adalah bagian perjuangan dari kami dari Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Untuk Bung Iwan menambahkan ya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Sekjen. Pertama, kami hadir di KPK adalah dalam rangka upaya mendukung penuh pengusutan kasus korupsi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, khususnya Direktorat Tenaga Kerja Asing. Ini adalah bagian yang tertunda sebetulnya, karena kami sudah mengetahui sejak dulu 2020-2023 ini adalah pintu masuk untuk melakukan terus KPK menyelidiki siapa saja yang terlibat. Bukan hanya saja 8 orang, tetapi kami meyakini betul bahwa ada di balik 8 orang ini siapa saja. Maka kita meminta yang menjabat pada saat itu, baik menteri, dirjen dan seluruh direktur, untuk segera diperiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga berharap kepada KPK bahwa KPK jangan pandang bulu. Pintu masuk ini harus dimanfaatkan betul. Pintu masuk ini harus betul-betul dilakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan tuntas. Karena bagaimana investor asing mau percaya kepada Indonesia kalau ternyata mereka masuk harus membayar sejumlah uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan hadir di Kejaksaan Agung RI dalam rangka mendukung kejaksaan untuk mengusut tuntas terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Sritek, yaitu Iwan Lukminto. Karena kami menyadari betul hak para pekerja, hak buruh, seluruh karyawan yang ada di PT Sritek sampai dengan hari ini belum terbayarkan secara penuh. Sekali lagi, kita akan mendukung KPK, kita akan mendukung Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum berbasis korupsi, baik di KPK yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja maupun di Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh oknum Direktur Utama PT Sritek. Itu yang kami tegaskan sekali lagi. Pak, mungkin harapannya dengan adanya ini tuh apa sih Pak? Maksudnya kan kita melihat bahwa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ini mencapai hampir 7 lebih juta Pak. Apakah ini dengan tadi adanya korupsi dan segala macam itu sebenarnya kayak membatasi masyarakat Indonesia untuk bekerja di negeri sendiri? Dan kalau emang dugaannya sudah tahu sejak tahun 2020 sempat menduga begitu, apakah sebenarnya ini dari tahun 2020 aja atau sebenarnya udah dari lama membudidaya gitu di Indonesia proses korupsi kayak gitu Pak? Ya. Ada tanggapan nggak Pak? Kalau terkait dengan banyaknya jumlah pengangguran, karena ini yang terjadi di Direktorat Tenaga Kerja Asing, maka secara langsung investasi yang ada di Indonesia yang khususnya datang dari luar Indonesia, maka ini akan terjadi di situ. Kalau berbicara dengan pengangguran, dengan adanya investor membuka lapangan pekerjaan, tentu ini menjadi pintu masuk agar pengangguran di Indonesia bisa sedikit demi sedikit itu terbuka menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau kami menduga dari awal, itu bukan hanya saja di TKA, kami juga menduga pada saat adanya program, baik itu program terkait dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang sudah terputus hubungan kerja, diberikan salah satu program yaitu terkait dengan kartu prakerja dan lain sebagainya. Kami juga ingin KPK mendalami terkait dengan program itu. Karena kalau ini tidak didalami, ini adalah bagian daripada circle yang harus diusut tuntas. Maka kita minta kepada KPK, pintu masuk dari tenaga kerja asing dilanjutkan dengan program-program terkait dengan program-program prakerja. Itu yang kita harapkan.
Pak, boleh dipertegas kembali poin-poin tuntutan yang akan disampaikan ke KPK terkait kasus di Kemnaker maupun yang di Sritex itu seperti apa? Ya, pertama kami akan mendukung KPK ya dalam kasus TKA dan Sritex ya, mendukung penuh KPK dan Kejagung, juga mendukung pemerintah. Kedua, kami meminta usut setuntas-tuntasnya ya orang-orang yang terlibat ya di dalam proses kasus ini sejak tahun 2020 sampai 2023 ya pada pemerintahan pada periode itu. Kami minta tuntasnya dan ini bisa diselesaikan. Kami akan mengawal terus, kami akan mendukung terus, dan kami akan melakukan baik aksi, baik memberikan masukan kepada pemerintah secara tertulis, baik lisan ya, juga aksi kami akan lakukan, kawal terus ya sampai dituntas, sampai ini diputuskan di pengadilan. Kami akan kawal terus, dan juga pada proses ini benar-benar keadilan ya ditunjukkan oleh negara ya terhadap korupsi ini. Sebenarnya korupsi ini kalau bisa hukum yang seberat-beratnya, bila perlu hukuman mati ya, karena di beberapa negara yang sudah melakukan perubahan negara itu tidak korupsi ya memang harus berat ya dengan hukuman mati ya. Tentu ini kan kalau lihat gak ada kapok-kapoknya kalau hanya hukuman seumur hidup ya, hukuman berapa puluh tahun ya. Ini tentu undang-undang juga kita mulai serius lah ya pemerintah dalam rangka mengantisipasi korupsi ini ya, karena salah satu dampak dari korupsi ini tentu pada rakyat ya, kemiskinan ya, ekonomi berpengaruh, politik juga akibat dari korupsi ini. Tentu ya kami berharap ya keadilan lah ya, negara menunjukkan keadilannya ya dengan menunjukkan keseriusannya ya pada pemerintah bahwa untuk menghabisi korupsi. Ya, Partai Buruh di belakang presiden ya, walaupun kami tidak di parlemen tapi kami adalah partai non parlemen, tentu di luar parlemen ya. Juga kami bisa melakukan aksi-aksi ya, turun ke jalan dalam rangka mengawal pemerintah ya, dalam rangka mendukung pemerintah ya. Memang di dalam itu ada partai-partai parlemen yang besar-besar, tapi kami walaupun kami partai non parlemen tapi kami bisa berbuat untuk bangsa dan negara ini dengan melalui hampir 10 juta anggota dari KSP PB ini berada di dalam KSPB dan Partai Buruh. Ya, tentu saya lihat presiden kita juga kelihatannya orangnya cinta NKRI kalau kita lihat. Dan dia selalu kembali pada Undang-Undang Dasar 45, ya bukan pada kapitalis ya, bukan pada modal, lebih berpihak pada kerakyatan. Tentu ini kami dukung. Ya, kami sebagai Partai Buruh adalah partai sosial, ya tentu mendukung ya presiden dalam rangka untuk peduli pada rakyat. Ya, mudah-mudahan ya ada perubahan di negara kita ini yang tadinya pemikiran global ya, kapitalis ya, sekarang ini sudah berpikiran untuk rakyat ya. Tentu kami sangat mendukung hal ini. Yang mudah-mudahan ya kasus tentang Sritex ya, kasus tentang TKA mendapat keadilan di muka di Republik ini. Kira-kira itu pesan dari